Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Rahmani dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Kabinet Natsir. Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini diumumkan pada tanggal 6 September 1950 dan bertugas sejak 7 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Kabinet Natsir dipimpin oleh seorang Perdana Menteri bernama Muhammad Natsir. Sementara itu, Wakil Perdana Menterinya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak diresmikan pada 7 September tahun 1950, Kabinet Natsir membuat sejumlah program kerja. Nah, berikut beberapa program kerja Kabinet Natsir yang telah direncanakan. Yang pertama adalah menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Yang kedua, mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintah. Yang ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Yang keempat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Dan yang kelima, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Restorasi Kabinet Natsir kendati hanya berusia kurang dari setahun. Kabinet Natsir berhasil menjalankan program kerja dalam kebijakannya. Kebijakan Kabinet Natsir yang berhasil dilakukan meliputi yang pertama, di bidang ekonomi ada Sumitra Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Lalu yang kedua, menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Lalu yang ketiga, pada masa Kabinet Natsir, Indonesia masuk sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang keempat, berlangsungnya perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai Irian Barat. Lalu selanjutnya, penyebab jatuhnya Kabinet Natsir. Kabinet Natsir tidak dapat dilepaskan dari masa-masa awal pembentukannya. Mulainya, partai koalisinya, PNI, tidak dimasukkan ke dalam susunan Kabinet Natsir. Kemudian, PNI memilih untuk menjadi partai oposisi bersama PKI dan Murba. Ketika program kerja Kabinet Natsir mulai dijalankan, sejumlah kelompok oposisi melontarkan berbagai kritik terhadap kebijakan yang dibuat. Salah satu permasalahan yang menjadi momok bagi Kabinet Natsir adalah mosi Hadikusumo yang dikeluarkan oleh PNI. Isinya menuntut supaya pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia oleh Abadur Rahman dan kawan-kawannya, tahun 2018, ketika masih dikeluarkan, lembaga-lembaga perwakilan daerah sebenarnya sudah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 39 tahun 1950 oleh Kabinet Hatta. Sementara itu, PNI mengusulkan supaya peraturan tersebut diganti dengan undang-undang yang baru bersifat demokratis. Menurut mereka, PP nomor 39 tahun 1950 tidak demokratis karena pemilihan lembaga perwakilan daerah dilakukan secara bertingkat. Setelah dilakukan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo diterima. Hal tersebut menyebabkan Menteri Dalam Negeri yang menjabat Kabinet Natsir mengundurkan diri. Selain itu, kondisi tersebut juga mengakibatkan hubungan antara kabinet dan parlemen tersendat. Itulah yang menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Natsir, yang diiringi dengan penyerahan mandat kepada Presiden Soekarno pada tanggal 21 Maret tahun 1951. Sekian penjelasan dari saya mengenai Kabinet Natsir, semoga bermanfaat dan terima kasih.